Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Muhammad Maulana Yusuf. Saya di sini sebagai mahasiswa aktif Magister Teknik Elektro, Rekayasa Kontrol Industri. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang saya buat yang berjudul tentang monitoring kontrol efisiensi pembangkit listrik rumah tenaga surya hybrid dengan fuel cell. Ya, selanjutnya ini adalah kutipan artikel dari website sdm.go.id Jakarta, Rabu 26 November 2008. Kebutuhan energi dunia terus mengalami peningkatan menurut proyeksi Badan Energi Dunia. Hingga tahun 2030, permintaan energi dunia meningkat sebesar 45% atau rata-rata mengalami peningkatan sebesar 1,6% per tahunnya. Sebagian besar atau sekitar 80% kebutuhan energi dunia tersebut dipasok dari bahan bakar fosil. Dari kutipan ini kita mendapatkan fakta bahwa saat ini dan sampai 10 tahun ke depan kita masih bergantung dengan energi fosil. Adapun permasalahan dari energi fosil yaitu solusinya energi fuel cell. Fuel cell itu sendiri adalah sel bahan bakar merupakan sel elektrokimia yang mampu mengkonversi bahan bakar fuel menjadi energi listrik. Jadi sebenarnya energi kimia yang dikonversi menjadi energi listrik. Sel ini dapat digunakan sebagai pembangkit listrik skala besar maupun kecil. Misalnya untuk keperluan rumah tangga atau biasa disebut dengan micro combined heat and power. Jadi yang mampu menyediakan kebutuhan listrik dan panas bagi rumah tangga. Ini adalah beberapa perkembangan dari fuel cell di dunia. Yang pertama itu fuel cell juga dapat digunakan dalam bidang otomotif. Bahkan Brazil telah melakukan uji coba prototipe bus fuel cell pada tahun 2009. Yang kedua, pada tahun 2003 Honda juga telah meluncurkan mobil berbahan bakar hidrogen dengan menerapkan teknologi fuel. Dan yang ketiga, akhir tahun 2001 sejumlah bus berbahan fuel cell yang beroperasi di Amsterdam, Barcelona, Hamburg, dan lain-lain. Ya, fuel cell adalah sebuah alat konversi yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, elektrokimia menjadi listrik. Fuel cell bekerja seperti baterai, hanya saja tidak memerlukan pengisian ulang atau recharge, karena akan terus-menerus menghasilkan listrik selama adanya bahan bakar. Bahan bakarnya yaitu hidrogen dan oksigen. Sebuah fuel cell memiliki dua elektroda, yaitu elektroda positif yang disebut katoda dan elektroda negatif yang disebut dengan anoda. Pada elektroda tersebut terjadi reaksi yang menghasilkan listrik. Selain itu terdapat juga elektrolit yang terletak di antara kedua elektroda yang berfungsi membawa muatan-muatan listrik dari suatu elektroda ke elektroda lainnya. Dan juga katalis untuk mempercepat reaksi yang terjadi pada elektroda. Proses yang terjadi pada fuel cell adalah bahan bakar fuel cell, yakni hidrogen akan diumpan ke anoda dan udara diumpan ke katoda. Katalis pada fuel cell akan memisahkan hidrogen menjadi proton dan elektron. Kedua partikel tersebut akan berpindah dengan jalur yang berbeda menuju katoda, di mana elektron yang bermuatan negatif menggunakan sirkuit eksternal yang akan menghasilkan arus listrik, dan proton yang bermuatan positif berpindah melewati elektron bergabung dengan oksigen untuk menghasilkan air dan panas. Teknologi fuel cell atau sel bahan bakar ini masih berkembang pesat dan disempurnakan di berbagai negara maju, terus dikembangkan. Di Indonesia sendiri, strategi pengembangan teknologi sel bahan bakar di Indonesia khususnya terkait dengan peningkatan kerjasama antar pelaku penelitian dan pengembangan sel bahan bakar di Indonesia. Beberapa pertimbangan awal yang bisa dijadikan dasar pada pengembangan sel bahan bakar di Indonesia: kemampuan sumber daya manusia, perkembangan teknologi, material, ketersediaan sumber daya alam, serta arah aplikasi yang tepat dan potensi pasar. Dan ini adalah data bahwa kita sebenarnya kaya akan sumber daya alam untuk mengembangkan fuel cell di Indonesia sendiri. Dari beberapa kutipan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, saya ingin mengembangkan sebuah pembangkit rumah yang hybrid
dari fuel cell dan juga tenaga surya. Namun pemanfaatan sumber energi solar cell atau tenaga surya masih memiliki kekurangan, terutama dalam kondisi cuaca penghujan di mana ada keterbatasan daya yang dihasilkan. Untuk itu dibutuhkan energi hybrid untuk menunjang pasokan listrik dalam peralatan rumah tangga. Dari jurnal ini membahas sistem tenaga surya yang merupakan sumber utama dan yang memiliki sumber daya cadangan yaitu fuel cell. Tantangan utama dari sistem hybrid adalah untuk mengontrol pilihan antara sumber sesuai dengan kebutuhan beban. Oleh karena itu, sistem hybrid berbasis tenaga surya fuel cell diusulkan dalam makalah ini atau jurnal ini untuk pasokan listrik yang tidak pernah putus. Beban diberikan energi oleh tenaga surya secara langsung melalui peralatan kontrol. Ketika tenaga surya tidak mencukupi kebutuhan, maka beban mendapatkan daya dari fuel cell melalui alat kendali. Namun jika energi atau tenaga surya mencukupi untuk memberikan daya ke beban, perangkat kontrol berpindah sumber dari bahan bakar ke sel surya agar tidak ada energi yang terbuang untuk memperoleh efisiensi yang tinggi menggunakan kontrol PID control. Semua akan termonitoring secara real time dengan software review. Ada 4 aliran algoritma kontrol seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping, mulai dari sistem sel bahan bakar, perangkat keras Deaki, read, program review, dan perangkat keras Deaki. Right. Urutan ini terus berjalan dan terus dianalisa saat sistem diaktifkan. Setup sistem fuel cell terdiri dari stack PEM fuel cell, mikroprosesor, kipas pendingin, katup pembersih hidrogen, regulator tekanan, konektor daya, MFC untuk gas hidrogen, dan beban elektronik DC seperti yang digambarkan pada gambar selanjutnya. Alat perangkat keras Deaki digunakan untuk memperoleh data sehingga sinyal dapat dikirim keluar atau kontrol dan diterima umpan balik. Selanjutnya perancangan kontrol PID dilakukan dengan menggunakan review dengan sistem looping terbuka. Bahan bakar hidrogen disuplai secara langsung membentuk tangki hidrogen dan diatur ke nilai tertentu dari jumlah tekanan oleh regulator tekanan seperti yang ditunjukkan pada gambar selanjutnya. Sebelum memasuki tumpukan sel bahan bakar, gas hidrogen dilembabkan hingga 80% dan pada suhu 50 derajat Celcius. Oksigen di sisi lain disuplai menggunakan kipas 5 volt. Frekuensi dan durasi pembersih bergantung pada kemurnian gas hidrogen yang digunakan dan transportasi jaring air melalui membran. Parameter kontrol oleh rangkaian pengontrol PEM fuel cell, tegangan keluaran dan daya yang dihasilkan dipantau menggunakan beban elektronik DC. Ya baik, selanjutnya adalah gambaran dari sistem PEM fuel cell. Dari yang sebelah kiri ada hidrogen tank atau penampung gas hidrogen yang berasal dari elektrolisis air dengan anoda katoda dan ditambahkan bahan potasium hidroksid yang nantinya akan menghasilkan oksigen dan hidrogen. Yang hidrogen ditampung di hidrogen tank. Selanjutnya ada pressure regulator, mass flow meter, dan juga sensor humidity. Selanjutnya gas hidrogen akan masuk ke PEM fuel cell dan juga ada masukan oksigen yang berasal dari kipas 5 volt dan semua ini dikontrol oleh controller dan output yang dihasilkan dipantau oleh DC load atau oscilloscope. Ya, selanjutnya ini adalah PID control implementasi untuk fuel cell system. Ya, ini adalah flowchart dari sistem power utama dari solar cell. Jika tenaga solar cell tidak dapat menyuplai penuh ke beban, maka ada backup dari fuel cell. Ya, ini adalah diagram sistem implementasi dari sistem hybrid dengan fuel cell, yang mana sistem ini akan terimplementasi pada pembangkit listrik
di rumah. Ya, dan ini adalah gambaran dari HMI Review-nya. Kesimpulannya dari tulisan ini, solar cell, fuel cell dari sistem hybrid ini diusulkan untuk daya rumah tangga yang tidak pernah terputus. Ada beberapa kendala dalam perancangan sistem, yaitu pemilihan array PV yang tepat, desain pengontrol muatan, desain rangkaian sel bahan bakar dan baterai untuk menjaga tegangan 24 volt yang tidak berubah-ubah dan arus 41 ampere ke input inverter. Yang kedua, sistem kontrol fuel cell baru yang diusulkan dapat mengikuti permintaan bahkan dalam respon transient, dimana bila dengan jumlah hidrogen yang cukup, kinerja sel bahan bakar ditingkatkan, pemborosan bahan bakar berkurang. Implementasi PID sangat efektif untuk mengontrol aliran hidrogen untuk variasi beban arus aktif. Implementasi ini dapat digunakan secara luas di banyak aplikasi dengan varian beban besar seperti kendaraan sel bahan bakar, di mana permintaan daya lebih influensif dari pada konstan. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.